Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tema hari ini kita mengangkat suatu kecurangan dalam takaran dan timbangan. Banyak pedagang yang ingin mendapatkan keuntungan berlimpah tetapi dengan cara-cara yang dilarang Islam. Di antaranya adalah dengan mengurangi takaran dan timbangan. Ada timbangan yang diperuntukkan pembeli, yaitu dengan mengurangi dari yang semestinya, dan timbangan untuk penjual dengan melebihkannya. Praktek kecurangan seperti ini sama dengan mengambil harta orang lain dengan cara batil. Kecurangan model seperti ini juga telah ada sebelum datangnya Islam. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, Wailul lil mutaffifin alladzina idza aktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wajanuhum yukhsirun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Kalimat Al-Mutaffifin ditafsirkan dengan ayat selanjutnya, yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi secara sempurna tanpa boleh ada kekurangan. Namun saat mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka malah mengurangi. Bisa jadi dengan alat takaran atau timbangan yang mereka curangi. Mereka bisa pula berbuat curang dengan enggan menyempurnakan takaran atau timbangan atau semisal itu. Ini sama saja merampas harta manusia tanpa lewat jalan yang benar. Jika ancaman bagi yang berbuat curang dalam timbangan-timbangan atau takaran saja seperti itu, bagaimanakah lagi dengan orang yang merampas dan mencuri? Tentu lebih parah dari Al-Mutaffifin. Demikian penjelasan dari Syekh Asy-Sya'di dalam kitab tafsirnya. Ibnu Katsir rahimahumullah dalam tafsir Al-Quran Al-Azim berkata bahwa yang dimaksud dengan Al-Mutaffifin adalah berbuat curang ketika menakar dan menimbang. Bentuknya bisa jadi ia meminta untuk ditambah lebih ketika ia meminta orang lain menimbang. Bisa jadi pula ia meminta untuk dikurangi jika ia menimbangkan untuk orang lain. Itulah mengapa akibatnya begitu pedih, yaitu dengan kerugian yang kebinasaan. Itulah yang dinamakan wail. Ibnu Katsir juga berkata, wa ahlakallahu qauma Syu'aibin wa dammarahum ala ma kanu yabkhasuna nannasa fil ya liwal mijan. Allah membinasakan dan menghancurkan kaum Syu'aib dikarenakan mereka berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Lihat tafsir Al-Quran Al-Azim 7-58. Wail itu sendiri menurut tafsir Al-Jalalain kalimatu azabin awadin fi jahannam, kalimat yang menunjukkan siksa atau lembah di jahannam. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, lamma qaddama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata kanu min akhbasin nasi kailam fa anjalallah wailul lil mutaffifin fahassanu kaila ba'da zalika. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk di kota tersebut sering bermain curang dalam takaran. Turunlah ayat celakalah al-mutaffifin.
Setelah itu barulah mereka memperbagus takaran mereka. Hadis riwayat An-Nasai dalam Al-Kubra. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan dalam Sunan Ibnu Majah nomor 1808. Ayat lain yang membicarakan perintah untuk membaguskan takaran atau timbangan. Wa auful kaila iza kiltum wajinu bil qistasil mustaqim zalika khairun wa ahsanu ta'wil. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu nakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah Al-Isra ayat 35. Wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Quran surat Al-An'am 152. Wa aqimul wajna bil qisti wala tuhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Quran surat Ar-Rahman ayat 9. Semoga Allah beri hidayah pada para pedagang untuk berusaha dengan jujur. Hanya Allah yang beri taufik. Ancaman bagi yang curang akibat dari perbuatan curang dalam menakar dan menimbang sangat banyak sekali. Ada yang Allah berikan di dunia dan ada yang Allah berikan di akhirat. Di antara hukuman-hukuman tersebut adalah: pertama, azab yang pedih di akhirat. Hal ini sebagaimana pemaparan di atas sebagai pada surat Al-Mutaffifin ayat pertama, di mana para ahli tafsir menafsirkan kecelakaan bagi yang berbuat curang adalah dengan azab yang pedih di akhirat. Kedua, jika curang dalam takaran dan timbangan telah membudaya, maka Allah akan azab manusia secara keseluruhan. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar, "Aqbala alaina Rasulullah SAW faqala ya ma'syaral muhajirin khamsu izabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudriku kunna walam yankusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bisanina wa syiddatil maunati wa jawris sultani alaihim." Rasulullah menghadap kami lalu mengatakan, "Hai orang-orang muhajirin, ada 5 perkara yang jika kalian tertimpa dengan itu, dan aku berlindung kepada Allah untuk kalian tertimpa itu." Lalu beliau mengatakan, "Dan tidaklah orang-orang mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka tertimpa oleh paceklik, kesusahan dalam memenuhi kebutuhan dan kejahatan penguasa." Hadis riwayat Ibnu Majah. Meski hari ini makanan dan minuman mudah didapat, tetapi biaya kehidupan naik meroket. Mulai dari kebutuhan harian seperti beras dan sayur, sabun, sampo dan lainnya, termasuk biaya bulanan seperti bayar listrik, air dan lainnya. Semua terasa berat, apalagi bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan gaji tetap setiap bulannya. Belum lagi para penguasa hari ini yang jahat, tidak sayang kepada rakyatnya, dan bahkan menindas rakyatnya dengan menaikkan terus bahan bakar, menjual aset-aset negara pada asing, dan menggusur pribumi dari negara mereka sendiri. Membiarkan penista agama melenggang menjadi pejabat negara, sementara para ulama dikriminalisasi. Semua ini mungkin karena banyaknya kecurangan dalam takaran dan timbangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ketiga, orang yang curang menunjukkan tipisnya keimanan pada akhir-akhirat. Dalam ayat ini dapat dipahami dengan jelas bahwa perilaku curang mereka disebabkan karena mereka tidak mengimani hari kiamat. Seandainya mereka beriman dan meyakini bahwa mereka akan membangkitkan pada hari kiamat, dihisab semua amalnya,
dan diberi balasan atas semua amalnya, niscaya mereka tidak akan melakukan perbuatan yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka itu. Jika sudah terlanjur, mereka segera bertobat, berhenti, dan tidak akan mengulangi. Dengan demikian, pelanggaran manusia terhadap syariah merupakan tanda bagi lemahnya, bahkan tiadanya iman pada diri orang tersebut. Sebaliknya, keimanan yang lemah atau bahkan tidak ada akan mendorong pelakunya berbuat maksiat. Diambil dari buku Pekerjaan Haram di Akhir Zaman, Amrun Nur Khalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.